Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ati'u wasma'u biqaulihi jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Quran surah Al-Fatihah ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai menjelaskan tentang penjelasan ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam ayat itu yang pertama, manusia berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Manusia menyatakan diri benar-benar bertauhid dan sangat mengharapkan pertolongan agar mampu menjalankan ketaatan kepada Allah sebagai bukti dari bertauhid. Jadi para muwahhid, orang-orang yang bertauhid itu tidaklah ia dapat bertauhid dengan benar tanpa pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Di dalam ayat itu dua kesimpulan inilah yang diminta ataupun yang dijelaskan. Iyyaka na'budu. Yang pertama, manusia menyatakan diri telah membebaskan hati dan pikirannya dari ketergantungan kepada selain Allah. Dan yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Manusia memohon kepada Allah agar diberikan pertolongan untuk dapat membuktikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada ayat berikutnya Allah mengajarkan kepada manusia bagaimana supaya bisa menjalankan tauhid dan ketaatan yang terdapat pada ayat yang kelima itu dalam doa pada ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah siratal mustaqim. Para ulama memaknai siratal mustaqim itu adalah Al-Quran was sunnah.
Tunjukilah kami ya Allah kepada pemahaman terhadap Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu sesuai dengan pemahaman Rasul dan para sahabat serta para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan salaful ummah. Jadi yang diminta kepada Allah itu bukan perkara kecil. Jadi manusia kalau sholat itu mengguncang arasnya Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab yang dimintanya itu bukan main-main. Kita meminta kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk senantiasa berada di jalur yang benar. Bagaimana mengamalkan Al-Quran sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Itu kan tugas bore yang kita minta itu. Bukan main-main. Jadi kita meminta sesuatu yang luar biasa besar. Kita nyatakan kepada Allah bahwa beri kami kekuatan ya Allah. Atau bimbing hati kami, pikiran kami. Agar ketika kami berbuat, ketika kami berucap, ketika kami beribadah, ketika kami bermuamalah, ketika kami bersiasah, berpolitik, hendaklah sesuai dengan ibadah, muamalah dan siasahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pojo godang nang kita minta itu tidak tanggung-tanggung. Kita lah menangi-nangi minta. Ya Allah, berikan kami kekuatan supaya bisa beramal seperti Rasul, para sahabat dan para tabi'in. Jadi makanya kadang-kadang ketika orang itu sholat dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan itu, tidak ubahnya seperti pembicaraan orang mabuk. Makanya Allah katakan la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan sholat dulu kalau masih mabuk. Mabuk di situ apakah mabuk minuman? Pasti. Tapi mabuk pikiran, mabuk hati, iyo juga. Bagaimana orang yang mabuk pikirannya berucap tapi tak paham? Itu mabuk tuh. Jadi jangan-jangan kita yang sholat ini kebanyakan mabuk. Leo beh diminta ke Allah Ta'ala itu perkara godang kok. Dan ihdinas siratal mustaqim. Beri ya Allah kami petunjuk ke jalanmu yang lurus. Apa makna jalan lurus? Jalannya Nabi, jalannya para sahabat. Ketika Allah beritahu jalannya Nabi itu, ketika Allah beritahu jalannya Al-Quran, itu kita tentang. Nak doa. Dosa besok dia tahu. Tapi minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. 7 boleh kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Itu wajib saja. Belum lagi perkara solat sunnahnya. Belum lagi witirnya. Belum lagi tahajudnya. Belum lagi duhanya. Belum lagi syuruk dan lain-lain sebagainya. Minta petunjuk selalu. Minta petunjuk selalu. Tapi begitu petunjuk itu datang ditolak. Sebenarnya kita sedang benar-benar meminta petunjuk kepada Allah atau sedang mempermainkan Allah? Ada orang dihadapkan kepada perkara besar, berhadapan dengan salah satu contoh misalnya ketika kebiasaan manusia berbentur dengan aturan Allah. Di sini hidayah kita campakkan. Jalan Rasul, salah satu contoh nih yang barusan saja kita laksanakan adalah kan puasa Ramadan itu kebanyakan masyarakat kita membuat sebuah tradisi. Apa tradisinya? Bali mau patang. Itu kan tradisi ya. Ada enggak syariatnya belimau itu? Tidak ada. Syariat belimau menjelang Ramadan tidak ada. Dan ini berbentur nih. Tradisi ini dengan
ajaran Al-Quran, ajaran sunnah para nabi. Tapi oleh masyarakat itu dianggap bahwa tradisinya lebih penting untuk dihidupkan daripada syiar agamanya. Itu salah satu contoh kecil. Atau misalnya ada ritual-ritual kebiasaan-kebiasaan yang sudah turun-temurun, yang sudah mengakar mengurat di hati setiap orang, bahwa setiap ia menaiki kudo-kudo rumah, selalu dibuat itu alasannya tradisi. Kan dibenturkan dengan ayat Al-Quran, dibenturkan dengan sunnah Nabi, mana didahulukan oleh manusia itu. Jadi kita minta sesuatu yang besar, ternyata ketika Allah berikan itu, kita tidak mampu menerimanya atau tidak mau menerimanya. Kita minta sesuatu yang kita tidak mau menerimanya. Ini serius atau main-main? Itu main-main namanya itu. Kita minta petunjuk, dia Allah Ta'ala petunjuk, tidak berterima dia. Kan orang namanya itu. Nah, makna yang kedua, siratal mustaqim huwal Islam. Makna siratal mustaqim menurut tafsiran para ulama adalah al-Islam. Jadi ketika kita meminta, ketika kita sholat menyebut kalimat ihdinas siratal mustaqim, berikan kami petunjuk ya Allah agar kami mampu hidup sesuai dengan aturan Islam. Begitu aturan Islam itu datang, kita buang. Perempuan keluarlah dari rumah dengan menutup aurat. Dimintanya tiap sholat. Tapi setiap sholat dia minta itu. Tapi begitu dia keluar dari rumahnya, yang dia minta dia buang. Sama saja modeliko kini ke Bapak Ibu. Awak pergi ke rumah, awak pergi ke kantor pejabat, bupati lah atau gubernur atau presiden, bupati lah dulu. Anda usah bupati lah, agak rendah lagi lah sedikit. Nah, lurah, camat atau wali naga atau jorong. Pak awak minta tolong kayaknya, supaya awak diagih arahan misalnya, atau diberi bantuan sesuatu. Begitu kita keluar dari rumah itu, masih nampak oleh mata kepalanya dibuang permintaan yang awak minta tadi. Kira-kira bongi enggak nyok awak? Bongi enggak Pak ya? Oh, bukan main lagi bongi. Tapi kan Allah berfirman bahwa aku telah mewajibkan diriku, kata Allah, Maha Rahmat. Jadi walaupun manusia main-main, memintanya diagih dari Allah Ta'ala juga. Diagihnya juga. Jadi Allah yang berbahaya, setiap orang berkata ihdinas siratal mustaqim, dia berarti sedang meminta kepada Allah agar ia diberikan petunjuk mampu hidup secara islami, bergaul secara islami. Ketika pemimpin itu sholat, berarti dia mengaku kepada Allah, menyerah kepada Allah agar dibimbing bisa memimpin seperti bagaimana pemimpinnya Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana memimpinnya seorang yang muslim. Itulah maknanya ihdinas siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah itu memang walaupun manusia meminta, nyata permintaan itu, berikan kami kekuatan agar mampu mengamalkan Al-Quran. Berikan kami kekuatan agar mampu hidup secara Islam. Apakah semua orang mendapatkan atau Allah kabulkan? Ternyata tidak. Indak sadualah orang yang meminta itu Allah berikan. Makanya nanti ada turunannya ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim.
Diperjelas lagi. Berikan kami kekuatan agar kami bisa hidup secara islami berdasarkan panduan Al-Quran, bimbingan As-Sunnah. Sebagaimana siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat iman kepada mereka. Ini bukan nikmat harta, jangan salah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Kalau salah kita memahami, ketika itu hati kita memandang nikmat. Ketika itu hati kita, pikiran kita terfokus kepada nikmat dunia, maka itulah yang akan kita dapat. Jadi yang dimaksud dengan nikmat di situ adalah nikmat orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala iman. Jadi nikmat iman. Sebab nikmat iman itu ada kenikmatan. Jadi orang yang beriman itu punya rasa kenikmatan yang tidak dapat kenikmatan itu dibeli dengan harta benda duniawi. Kenikmatan karena iman. Makanya Nabi katakan salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ini hadis sahih. Dalam kitab Arba'un Nabawiyah itu dijelaskan bahwa ada 3 golongan manusia yang akan merasakan manisnya iman. Berarti nikmat iman itu ada rasa. Makanya disebut di dalam ayat itu nikmat. Ada nikmat beriman. Jadi orang kalau sudah merasakan nikmatnya beriman, biarlah dia berpisah dengan dunia, asal jangan berpisah dengan imannya. Biarlah berpisah dengan dunia, asal jangan berpisah dengan iman. Kebanyakan orang, biarlah tanggal iman, asal dapat kenikmatan dunia. Jadi bukan main itu, permintaan orang yang sholat itu tidak main-main, kita namanya menyebut itu. Kita meminta kepada Allah agar diberikan nikmat iman seperti bagaimana Rasulullah dan para sahabat menikmati iman mereka. Kan sudah saya gambarkan Bapak Ibu, ketika Abu Hurairah kelaparan. Ini saking manisnya iman bagi Abu Hurairah. Dia rela menghabiskan waktunya tidak makan, tidak minum berhari-hari untuk mendapatkan manisnya iman. Belajar dan memahami Al-Quran. Jadi Abu Hurairah itu kalau sudah belajar Al-Quran, kalau sudah membaca Al-Quran, itu sampai nggak makan-makan. Jadi Abu Hurairah kalau sudah mulai belajar Al-Quran, perutnya kenyang. Beda dengan kita, 2 ayat baca Quran, lapar langsung. Ketika sudah 3 hari Abu Hurairah tak makan, begitu dia berhenti baca Al-Quran itu, barulah terasa laparnya. Iyo bona-bona sakit. Dia duduk di pinggir jalan nunggu-nunggu para sahabat. Sebab Abu Hurairah ini kan santri As-Suffah. Maksudnya santri As-Suffah itu adalah orang-orang yang tinggal di As-Suffah, yang mengharapkan uluran tangan kaum muslimin dan para sahabat yang mampu. Itulah Abu Hurairah salah satunya. Tapi lihatlah keluaran As-Suffah ini. Sampai dunia kiamat nanti, selagi masih ada umur dunia, nama Abu Hurairah tidak akan pernah hilang di telan bumi. Dia itu sarjana lulusan As-Suffah. Teras masjid tempat belajarnya. Tapi ya Pak, 3 hari bagian nak makan dek belajar. Jadi ketika ada sahabat yang datang, kata Abu Hurairah berkata, kan kebiasaan para sahabat zaman dulu kan beda dengan sahabat zaman sekarang. Kita kalau bersahabat ini kok asal dinasihatikan marah. Itu tabiat kita. Kalau ada buru awak, dinasihati dek orang lain, kita marah, tak bisa menerima. Sahabat dulu tidak. Ketika mereka saling berjumpa, kalimat mereka adalah ausini. Tolong nasihati aku. Abu Hurairah tahu kalau sahabat-sahabat datang,
Mereka akan memberikan nasihat sekurang-kurangnya membacakan satu ayat. Kata Abu Hurairah, dia lihat Umar datang. Mudah-mudahan Umar membacakan Al-Quran untukku supaya rasa laparku ini berkurang. Awak kalau lapar, gue lah heboh-heboh orang kan tambah laparnya itu. Untuk orang lapar memang heboh juga begitu. Dibacakan bagai ayat Al-Quran tambah bonginya Pak. Yang sangko jin dan gue kami itu. Berharap sekali Abu Hurairah ketika Umar datang, semoga Umar membacakannya satu ayat Al-Quran agar dia bisa kenyang. Ternyata Umar sekedar menegur saja, mungkin Umar sibuk. Dia ucapkan salam, tidak basa-basi, tidak banyak cerita, Umar pergi. Tidak lama datang Abu Bakar, kata Abu Hurairah, semoga dia membacakan satu ayat untukku supaya rasa laparku hilang. Ternyata Abu Bakar pun tidak membaca. Kebiasaan Abu Bakar kan kalau bertemu ashabus suffah ini kan dibawa ke rumahnya dikasih makan. Dan sekaligus tidak lewat saja. Sampai datang giliran Rasulullah. Kalau itu tidak meleset lagi kata Abu Hurairah. Dan Rasulullah sudah tahu. Nah aku Abu Hurairah menanti awak katanya. Begitu dia datang. Ucapkan salam kemudian kata Rasulullah ayo ke rumah. Karena Rasulullah tahu Abu Hurairah ini kelaparan. Toga salah ndak lurui. Iko kelaparan bona laparnya kawat. Ya ke rumah katanya. Sampai di rumah Rasulullah tidak tanya Abu Hurairah. Kan yang suka nanya tamu itu kan kita minum apa Pak? Minum apa Bu? Makan ke ibu. Hidangan ke ibu. Rasulullah tidak. Umairah, Aisyah. Makanan di situ yang bisa dihidangkan untuk tamu kita. Memang rumah Rasulullah itu kan tidak dipenuhi oleh makanan, bukan seperti kita. Kalau di rumah kita kan makanan itu ya bukan apa pilih. 3 macam, 4 macam biasa. Rumah Rasulullah itu adanya 1 macam, itu pun kadang-kadang tak cukup. Pernah rumah Rasulullah itu hanya ada sebiji kurma. Ini subhanallah luar biasa. Seorang nabi kalau dia minta emas dari langit pasti turun. Ya Allah jatuhkanlah omega sakopa. Jatuh aja Pak. Tapi nabi tidak pernah minta itu. Dia punya kurma 1 cuman. Datang pula orang minta. Ya agihnya pula nih. Dan ini menular kepada istrinya ketika Aisyah punya 3 biji kurma. Datang 3 orang perempuan, 1 ibu 2 anak. Mengucapkan salam kepada Ummul Mukminin. Kemudian mereka mengatakan bahwa mereka kelaparan. Kata Ummul Mukminin, saya cuma hanya punya 3 biji kurma. Dia itu yang 3 biji kurma tadi. Dibagi masing-masing 1 oleh ibunya. Jadi kadang-kadang pengemis pun ya kalau banyak juga yang tidak punya akhlak ya. Ini orang yang mengemis tadi bukan main besar hatinya. Bayangkan cuma 3 biji kurma. Kok tiba lah orang ke rumah awak dia gitu pengemis lah misalnya. Tiba ke rumah awak minta sidokah. Assalamualaikum. Dia 3 potong roti Pak. Mungkin dicampakkannya roti. Sebab hari ini banyak manusia sudah tidak memiliki akhlak. Pengemis tidak berakhlak. Kalau orang tidak ngasih disumpahin. Tangkayo aduh. Sidokah 1000. Masya Allah. Jadi pengemis lah pandai lo model itu. Disumpahinya orang. Tangkayo aiko. Sidokah 1000. Jadi ketika mereka menerima 3 biji kurma, masing-masing dibagi 1. Ummul Mukminin disaksikannya. Anak dimakannya. Yo, kuranglah lapar lah, langsung dimakan. Beralah lah moncik kurma dimakan Pak. Sekali masuk hilang langsung. Giliran ibu hendak memakan biji kurma yang 1 bagiannya, kata anaknya cakoma. Yo anak-anak mah tahu nyawa lapar terindah. Jale paru inyo.
Ibu karena sayangnya kepada anak dipotong dua ini. Satu kurma dibagi dua. Si ibu tak jadi makan. Inilah yang membuat Ummul Mukminin menangis mengadu kepada Rasulullah. Itu kebiasaan-kebiasaan hidup para sahabat. Dan kita minta kepada Allah tuh caro hidup serupa itu. Cuman kan sampai kini tidak dapat-dapat. Dan caro hidupnya serupa itu. Itu tuh makna ihdinas shiratal mustaqim. Luar biasa akhlaknya manusia. Yang kita minta kepada Allah itu akhlak mulia. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang stempel bahwa Rasulullah itu berakhlak paling mulia. Nah, kata Rasulullah, apa yang ada hidangan untuk tamu kita nih? Al-hir telah datang. Rasulullah kan menyebut Abu Hurairah itu bukan Abu Hurairah tapi Al-hir. Kucing jantan. Kalau Hurairah itu kan kucing betina. Oh, kata Ummul Mukminin, tadi ada orang yang mengantarkan susu. Itulah dibagi-bagi. Bawalah ke siku kata Rasulullah. Sebelum dibagi oleh Rasulullah diuji pula dulu imannya Abu Hurairah ini, kesabarannya. Apabila panggil tuh ashabus suffah sadonyo kata Rasulullah. Abu Hurairah agak berkorik yang mendongai itu, awak lah lapar kau cari orang dulu. Dan dia tahu ashabus suffah itu adalah orang-orang yang memang banyak kelaparan. Kalau dipanggil tidak akan menolak. Ikut tanda, ikut ya ada bagian nak siswa ikut. Dia tahunya tipe-tipe ashabus suffah seperti apa. Begitu ashabus suffah datang, semuanya dikasih minum. Semuanya sampai kenyang. Dan tidak ada yang tidak kenyang. Tinggal 1,5 gelas lagi, itulah terakhir sisa daripada susu yang ada pada saat itu kata Rasulullah, sekarang giliranmu atau aku wahai Al-hir. Kau yang minum dulu atau aku? Ya namanya Abu Hurairah tentunya tidak mungkin mengatakan ini kau minum dulu. Rasulullah kan tidak mungkin tuh Pak. Engkau lah ya Rasulullah, silakan ya Rasulullah. Padahal Rasulullah tahu kalau hatinya menangis, copek lah ya Rasulullah. Jangan basa-basi juga gitu. Tapi Rasulullah mengujinya. Bagaimana kata Rasulullah sambil bergorah? Kamu minum dulu atau aku? Kata Rasulullah, engkau lah ya Rasulullah. Silakan ya, minumlah. Kata Rasulullah, ini giliranmu, minumlah. Kalau sudah disuruh oleh Rasulullah diminum, ya Abu Hurairah minum. Toruilah kata Nabi. Abu Hurairah dia agak-agaknya, semuanya tahu setengah gelas. Itu kalau dia minum satu alas semuanya habis kok kata Abu Hurairah. Tapi kalau saya habiskan bagaimana dengan Rasulullah nanti? Kata Rasulullah minum, terus minum. Galih orang itu kan sama galih awan. Kalau galih awan kan nampak isinya. Kalau mereka kan tidak nampak, tidak kelihatan isinya. Cuman takaran itu cuman setengah. Lapaya Abu Hurairah agak-agai supaya jangan Nabi. Kata Rasulullah, toruh minumlah. Sampai engkau kenyang. Lah Rasulullah benar kenyang, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah sudah habis mungkin. Kata Rasulullah, sini gelasmu. Dari gelas yang sama, dari mulut yang sama, di sanalah Rasulullah minum. Betapa mulianya akhlak seorang Rasul. Minum 1 gelas dengan ashabus suffah. Ayo luar biasa. Kalau tiba di awak lah, mau minum sekolah jorang. Enggak. Yang hidup taraf kehidupannya lebih susah berat. Kadang-kadang makannya minum saja piringnya bedakan. Kalau agak susah-susah orangnya piring ya takaran orang susah pula lah. Kecuali tamu yang datang itu istimewa kok galehnya yo nambalihi kan itu. Tapi kalau yang orang kampung biasa yang datang ya galeh-galeh usang karena lain tidak ada cuci kak. Lah gak 3 minggu mungkin tidak bercuci kan. Wal iyazubillah. Jadi cara kita memperlakukan seseorang itu begitulah cara Allah memperlakukan kita. Ba'a cara Allah memperlakukan orang, Pak, baitulah Allah memperlakukan kita. Nah, jadi ketika orang mendapatkan hidayah, dia akan senang dengan Al-Quran. Dia akan senang dengan kupasan hadis-hadis Rasul. Sekalipun itu menyinggung kebiasaan hidupnya. Itu pertanda hidayah sedang merasuki hatinya. Masuk ke dalam hati. Nah, hidayah ini
Oleh ulama itu dijelaskan banyak macamannya hidayah itu. Jadi hidayah itu sesuatu yang Allah masukkan ke dalam hati manusia, kemudian mempengaruhi pikiran. Oleh pikiran dan hati ini kemudian ditularkan kepada anggota badan. Kalau dia menular ke lidah, maka yang keluar adalah ucapan yang menyenangkan. Kalau dia menjalar ke telinga, maka yang bisa didengarnya hanya kalimat yang baik. Ketika dia menjalar ke tangan dan ke kaki, maka yang akan dijangkau dan yang akan dilangkahkannya sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Itulah efek daripada hidayah. Dan hidayah itu banyak macamannya. Yang pertama ada namanya hidayah ilhami. Apa yang disebut dengan hidayah ilhami? Ini fitrah yang diberikan oleh Allah kepada setiap makhluk, bukan hanya manusia. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah ilhami ini sebagai bentuk fitrah bagi manusia. Setiap manusia memiliki hidayah ilhami. Hanya saja ketika hidayah ini dimasukkan ke dalam kan makhluk hidup itu ada dua jenis ya. Yang pertama hayawanun natiq dan yang kedua hayawanun ghairun natiq. Yang berfikir, yang berucap dan yang tidak berfikir dan tak berucap. Hayawan natik, hayawan ghairun natik. Kalau hayawanun natik manusia berarti. Ini disebut ilham. Tapi ketika dia jatuh kepada hayawan ghairun natik namanya insting. Insting. Ketika seekor hewan terhindar dari jebakan, berarti dia sedang mendapatkan insting. Ini hidayah. Dia diselamatkan. Dan hewan itu tidak pernah mengenyam bangku pendidikan. Tapi hewan itu hidup rukun damai beserta dengan anak pinaknya. Coba lihat ayam begitu. Induk ayam tidak pernah sekolah, bapak ayam pun tidak pernah sekolah. Tapi mereka diberi insting oleh Allah Ta'ala. Setiap ayam akan melindungi anak-anaknya. Coba ayam baru beranak, ayam baru manoteh. Coba dokei bapak ibu. Kurang kaki wak lari di kojanya bang. Siapa mengitri? Induknya itu punya insting bahwa dia mesti melindungi anak-anaknya. Tapi kalau dia menyentuh manusia, namanya ilham. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78. Al-A'raf ayat 172. Kata Allah Ta'ala, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Al-A'raf ayat 172. Jadi ketika Allah mengambil anak cucu Adam itu dari tulang sulbi bapaknya, kemudian disemayamkan di dalam rahim ibu. Ini yang akan jadi calon manusia itu. Wa ashhadahum ala anfusihim. Dan Allah meminta kesaksian dari setiap mereka. Artinya gitu. Diminta dulu oleh Allah Ta'ala kesaksian.
Alastu bi rabbikum. Kata Allah Ta'ala, tahukah kamu kalau aku ini Rabbmu? Mengakukah kamu kalau aku ini Rabbmu, penciptamu? Maka setiap calon bayi tadi mengatakan, qalu bala syahidna. Inilah makanya Nabi berani mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, suci. Baik Nabi kita katakan setiap anak. Kalau setiap kopak berarti siapa saja anak yang lahir. Maupun anak Yahudi, anak Nasrani, anak Majusi. Ketika dia pertama kali lahir ke bumi ini, dia suci. Kesucian apa yang dia bawa? Kesucian karena kesaksiannya di alam rahim itu. Kau mengaku kalau aku Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala syahidna, mengaku ya Allah. Berarti setiap anak itu lahir dalam kondisi bertauhid. Sadualah kita lahir dalam kondisi bertauhid. Makanya setiap anak itu kalau dia meninggal sebelum ia balik ataupun dewasa, maka dia akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan anak itu dihukumi berdosa ataupun dihukumi kafir, dihukumi di luar daripada Islam? Ketika ia setelah dewasa. Kalau ia telah dewasa, maka ia diberikan hak untuk memilih. Memilih menjadi orang muslim atau memilih tetap ikut dengan orang tuanya. Makanya Nabi mengatakan, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Ayah ibunya lah yang kemudian menyebabkan anak ini menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, insya Allah akan ketularan kebaikan orang tua kepada anak. Tapi setiap anak lahir dalam keadaan suci. Lahirnya dalam keadaan suci. Bagaimana kalau ayahnya memberi nafkah anak itu daripada yang haram? Yang anak itu tetap lahirnya suci. Ayahnya menang judi, bandar togel, bandar sabu misalnya. Ahli maksiat lah pokoknya. Dia dapat uang dari hasil maksiat itu. Dia makan, jadi darah, jadi daging, jadi tulang, jadi air tulang. Kemudian disalurkan, dinafkahkan kepada istri, jadilah anak. Anaknya tetap suci. Cuman efek daripada nafkah yang tidak halal tadi, walaupun jiwa itu terlahir dalam keadaan suci, kemudian darah daging itu terbuat dari sesuatu yang haram, maka kesucian nilai si anak tadi terpengaruhlah oleh darah daging yang haram yang ditularkan oleh orang tua tadi. Itu bahayanya. Karena ada orang yang mengatakan, karena makan riba kan adennya makan riba. Nah makanan haram kan ada yang makanan haramnya. Betul. Yang makan ini memang dia. Yang mencarinya, yang makaninya. Tapi kan jadi darah Pak. Jadi daging, jadi tulang, jadi air tulang. Ketika itu dinafkahkan kepada pasangan, jadi anak. Maka anak bersumber dari darah daging yang haram. Walaupun hanya anak ini punya nilai kesucian. Kesucian apa? Kesucian jaminan dari Allah. Bahwa setiap anak itu lahir suci. Cuman orang tuanya yang mengotori kesucian itu. Nah ini yang disebut dengan hidayah ilhami. Setiap kita punya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. An-Nahl ayat 78. Allah Ta'ala berfirman. Jadi
Allah telah lahirkan, telah keluarkan kamu dari perut ibumu, dari rahim ibumu, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Tapi Allah sudah berikan ia fitrah. Pertama kali lahir tak tahu apa-apa. Untuk menyambungkan fitrah bawaan kandungan itu, bagaimana supaya anak ini bisa berkembang hidup nanti sesuai dengan tujuan penciptaan manusia menjadi khalifah di muka bumi kok, supaya jangan menyimpang. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan, Allah fungsikan alat pendengarannya. Kalau telinga kalau dibawanya dari lahir. Cuman walaupun telingaku anakku lahir dengan posisi punya telinga, sam'anya belum berfungsi. Allah fungsikan sam'anya. Alat yang membuat dia bisa mendengar. Wal absara, alat untuk melihat. Itu Allah fungsikan. Mana yang lebih berfungsi dua alat ini? Wal afidah, kemudian alat untuk menyimpan apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasa. Kalau di HP itu namanya memori. Kalau di dalam manusia namanya afidah, hati. Ini hati dipengaruhi oleh telinga dan mata. Mana yang lebih berfungsi dari yang tiga ini? Sam'a dulu. Atau mangkonyo ada hadis, walaupun itu dhaif tapi ada hadis pendukung yang lain, sehingga hadis yang dhaif ini oleh sebagian ulama dimasukkan kepada kategori hasan, meningkat statusnya. Hadis tadi karena banyak, tidak hanya satu. Kalau satu saja dia, maka dia tertolak. Cuman kok banyak hadis pendukungnya itu. Apa itu? Hadis tentang adanya isyarat mengazankan dan mengiqomahkan. Seolah-olah Rasulullah ingin memberitahu kepada kita sesuai dengan ayat Al-Quran ini bahwa yang Allah pertama kali fungsikan telinga. Makanya kata Nabi, man wulida lahu mauludun, dalam hadis itu berarti seolah-olah hadis ini memang dari Nabi. Kan kedudukan hadis ini karena ada periwayat yang cacat, dinyatakan bahwa hadis ini dhaif. Tapi ada hadis pendukung yang lain, sehingga hadis ini dinyatakan boleh untuk diamalkan karena didukung oleh hadis lain. Hadis dhaif ini kan dilarang Pak untuk diajarkan sebenarnya menurut tata krama muhaddisin. Orang-orang hadis tuh ini melarang awak untuk mempelajari hadis-hadis dhaif itu. Tapi mengetahuinya tidak ada salahnya untuk menjadi ilmu perbandingan. Apalagi didukung oleh hadis lain. Ada hadis pendukung yang menguatkan tentang hadis itu. Apa bunyinya? Man wulida lahu mauludun. Siapa yang lahir anaknya. Adzana fi udhunihil yumna wal iqama fil yusra. Azankan telinga kanannya, qomatkan telinga kirinya. Ini kalau kita bawa kepada praktek orang tua kita, kalau banyak yang malah praktek loh. Kenapa saya katakan malah praktek? Karena kita dulu mengamalkannya, laki-laki diazankan, perempuan dikomatkan. Padahal hadisnya azankan telinga kanan, komatkan telinga kiri. Tidak disebut di situ laki-laki perempuan. Artinya sama. Cuman dek kita salah praktek, malpraktek. Yo efeknya pun buruk jadinya. Laki-laki diazankan, perempuan dikomatkan. Jadi tabiatlah. Laki-laki diazankan. Laki-laki itu tahu persis kapan waktu masuk sholat. Obang orang copek bonanya menangkok. Allah Akbar. Obang orang copek. Kenapa? Karena dia lahir mendengar suara azan. Tapi poikah hanya sholat? Enggak. Aduh, sebabnya enggak mendengar iqamat. Itu dong harinya azan saja. Allahu Akbar.
Orang pulau orangnya copek wah copek betul gini. Maninya ndak beranjak dari situ. Pada ndak beranjak dari situ. Inya dulu lahirnya ndak mindongai koma. Azan saja. Jadi tahu di waktu namun tak sholat. Beda dengan perempuan. Perempuan ini sering lupa waktu sholat. Sering terlewat. Tapi begitu dia ingat sholat langsung dipojokkan. Itu bedanya. Laki-laki dia berusi. Coba lihat tabiat berusi. Dia masuk waktu tuh. Sholat itu. Kalau dia tahu masuk waktu. Cuman banyak lah tidak tahu waktu. Asyik mahota. Jam berapa ini? Jam 3. Astagfirullah 2:30. Ya dia harus sembahyang zuhur. Nah, ada orang Obang Jakob. Padahal kuat suara azan. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia lahir tidak mendengar azan, cuma dengar qomat. Itulah kebiasaan kita gini. Jadi kalau laki-laki walaupun dia tahu waktu, dia tunda sholatnya. Perempuan suka lalai di waktu, tapi begitu dia ingat waktu, dia langsung kerjakan sholat. Kedua-duanya sama konai. Fawailul lil musallin. Itu. Nah, jadi Bapak Ibu, Allah fungsikan pertama kali pendengaran dulu. Kemudian baru penglihatan. Nah, apa yang didengar oleh si anak, apa yang dilihat oleh si anak, berpengaruhlah ke hati. Berpengaruhlah kepada pribadi anak itu. Bapak Ibu, tahu enggak kenapa Nabi diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Abdul Muthalib supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh wanita pegunungan. Ya, wanita pegunungan itu Bani Sa'ad, di keluarga Bani Sa'ad yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Arti Sa'diyah itu kan nama sukunya, kok. Nama aslinya Halimah, cuman dia suku Sa'ad. Halimatus Sa'diyah. Itu dipeluk Nabi ketika perang Hunain. Bapak Ibu, ini kalau kisah perang Hunain tuh luar biasa. Kalau kita baca kisah perang Hunain tuh biasanya selalu menguras air mata. Itu indahnya kisah perang Hunain. Kenapa? Karena di saat itulah Nabi bertemu pertama kali dengan ibu susuannya. Setelah ia diangkat menjadi Rasul. Ketika dia bertemu dengan ibu susuannya itu ditemukannya sebagai tawanan perang. Gara-gara ibu susuannya inilah kemudian Rasulullah membebaskan Bani Sa'ad. Bebaskan mereka seluruhnya. Kembalikan harta mereka, pulangkan mereka seluruhnya. Rasulullah sempat bersandar di ibu susunya itu. Beliau bersandar dan kemudian beliau merebahkan kepalanya di pangkuan Halimah As-Sa'diyah. Ini pertemuan luar biasa di perang Hunain. Itu dalam tafsir surah apa itu? Tapi sebelum, udah lama ya. Perang Hunain. Luar biasa. Jadi itu Bani Sa'ad. Sekarang kita tidak membahas Hunain lah dulu. Yang kaitannya dengan kaji malam gini. Adik Nabi disusui di suku Bani Sa'ad pedalaman. Kan jauh pelosok. Kenapa? Diilhami keluarganya. Dan kenapa Halimah, wanita yang sebelah payudaranya berpenyakit. Tak ada orang yang mau menyusu kepadanya. Tak ada seorang Mekah pun yang mau memberikan anaknya kepada Halimah untuk disusuinya. Tapi begitu Rasulullah menyusu kepadanya, Halimah menjadi sehat. Halimah dengan rombongan itu tersisih Bapak Ibu. Ditinggal-tinggalkan orang Halimah tadi. Ditinggal-tinggalkan. Kenapa? Takut beko orang kalau ikut dengan rombongan Halimah. Ini orang tak mau memberi upahan kepada wanita Bani Sa'ad yang turun ke Mekah mencari anak susuan. Karena mereka tradisi Arab seperti itu. Setiap anak yang disusui oleh wanita asing, mereka mendapat upah. Sesuai dengan Al-Quran surah An-Nisa dan Al-Quran surah Al-Baqarah. Tentang tata cara mengasuh anak orang lain. Tidak ada orang yang mau menyusui anaknya kepada Halimah.
Tidak ada. Inilah Allah mempertemukan Halimah dengan Rasulullah SAW. Hikmahnya apa Bapak Ibu? Suku Bani Sa'ad, suku pelosok, jauh di pedalaman kota Mekah. Di luar kota Mekah, pedalaman luar Mekah. Di perbukitan jauh. Apa hikmahnya? Kan pertama kali yang berfungsi di manusia itu ketika dia lahir telinga. Kemudian mata. Ini menurut penelitian pakar anak. Bahwa umur 2 tahun adalah umur penentuan. Masa-masa penentuan kepribadian anak. Kalau orang tuanya tidak awas terhadap telinga dan penglihatan anak di bawah umur 2 tahun, maka kerusakan akhlak yang akan didapati anak nanti setelah ia dewasa. Itulah makanya Allah asingkan Nabi Muhammad menyusui keluarga Bani Sa'ad di pelosok. Supaya apa? Tidak didengar oleh Nabi hiruk pikuk kesirikan kota Mekah. Tidak dilihat Nabi kesirikan dan kekafiran yang dipertontonkan oleh orang-orang jahiliyah. Makanya diasingkan Nabi ke suku pedalaman. Itu hikmahnya. Jadi setiap orang tua tak mesti seperti itu, tapi perlakukan anak sebagaimana Rasulullah disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Jauhkan ia dari hal-hal pendengaran yang tidak baik ataupun penglihatan yang tidak baik. Nah, di awak kan suku Wanatu, ibu-ibu yang punya anak kecil membawa anaknya ke perkumpulan, kepada keramaian-keramaian, dan kemudian menceritakan sesuatu yang kadangkala tanpa dia sadari telah merusak pendengaran dan penglihatan anaknya. Itu kebiasaan awak yang semestinya tidak terjadi kepada setiap anak. Jadi ibu-ibu, lebih baik anak-anak kecil itu jauh dari keramaian. Kok nak dibawanya mau tak kok buru orang pula. Bogosip, berkumpul ibu-ibu punya anak, ada empe orang ibu-ibu punya anak ketek kampe-ampenya. Ikut saling menggosip nantinya kok, jatuhnya. Akhirnya perbuatannya merusaklah kepada pribadi anaknya. Ini makna daripada hidayah yang pertama. Jadi hidayah ilhami itu dimiliki oleh setiap manusia. Dan ia pertama kali akan mempengaruhi telinga dan kemudian mata. Dan apa yang dirasakan kemudian tersimpanlah di dalam al-afidah namanya. Nah, ini nanti yang akan menjadi kepribadian si anak tersebut. Yang kedua namanya hidayah hawashi. Dia ada 5 macam hidayah. Jadi ihdinas siratal mustaqim yang kita minta itu 5 macamnya. Jadi yang bisa kita jelaskan malam kini kok baru 1, namanya hidayah ilhami. Allahumma dinas siratal mustaqim. Semoga Allah menunjuki kita senantiasa berada di jalannya yang lurus. Artinya hidup sesuai aturan Islami dan beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saja. Banyak terima kasih Pak Tabiru ya ulil absar. La'allakum turhamun. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.